Dan saya akan masuk langsung ke tema kita pada siang ini. Semoga Allah berkahi hadis ke-12. Dan hadis ini berbicara tentang karakter wanita yang ke-12, yaitu menyelamatkan diri dari api neraka ya. Tapi kita akan jelaskan panjang lebar apa sebab daripada penyampaian hadis ini. Kita dengar dulu hadisnya dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kumtu ala babil jannah, fakana ammatu man dakhalaha al-masakin, wa ashabul jaddi mahbusun, ghaira anna ashaban nari kad umira bihim ilan nar. Wa kumtu ala babin nari, fa idha ammatu man dakhalaha nisa." Aku berdiri, kata Nabi SAW, di depan pintu surga. Maka kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Dan orang-orang kaya tertahan dalam kurung karena lama dihisab. Tapi para penghuni neraka dari mereka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Dan aku berdiri di depan neraka. Ternyata kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah kaum wanita. Hadis diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain, maksudnya Bukhari dan Muslim. Bukhari sebutkan di nomor 5196, Muslim nomor 2736. Tentu juga di sini disebutkan, Imam Ahmad juga menyebutkan di 5 halaman 205 sampai 209. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di tempat yang lain, itu jilid 1 halaman 234 dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, seperti biasa teman-teman, saya akan coba bacakan apa yang ditulis oleh penulis dulu di sini. Penjelasannya kata beliau, pendek saja dijelaskan. Ibnu Hajar berkata rahimahullah dalam Fathul Bari, maksudnya syarah Sahih Bukhari, mengutip keterangan Imam Qurtubi rahimahullah, sungguhnya kaum wanita menjadi penghuni surga yang paling sedikit, karena sangat mudah dikalahkan oleh hawa nafsu dan lebih condong terhadap gemerlapnya perhiasan dunia dan berpaling dari kehidupan akhirat. Disebabkan akal mereka yang kurang, dalam kurung lebih mengedepankan emosi dan perasaan dan cepat tertipu daya. Juga dikatakan kata ashabul jad bermakna orang-orang kaya dan kata mahbusun bermakna tercegah masuk ke surga bersama orang-orang miskin disebabkan adanya perhitungan terhadap harta mereka dan tampak peristiwa itu terjadi pada Qantara atau setelah melintasi jembatan As-Sirat. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari, juz 11 halaman 420. Baik, sebelum kita jauh panjang lebar syarahnya teman-teman sekalian, saya ingin secara global menyebutkan tentang masalah hadis ini. Mutiara yang pertama adalah tentang masalah bagaimana Nabi SAW diberitakan atau disampaikan oleh Allah SWT apapun yang belum pernah beliau hadapi sebelumnya, seperti kisah umat-umat sebelum kita, dan apa yang sedang terjadi di zaman beliau SAW, dan apa yang akan terjadi nanti, ya, termasuk masalah dibangkitkan dari kubur di mahsyar hari hisab, tentang masalah haud telaga beliau SAW, tentang masalah beliau berdiri di sirat yang dibentangkan di atas neraka, jalan yang dilewati oleh semua orang-orang beriman yang menuju ke surga nantinya, dan ada yang jatuh, ada yang selamat. Kemudian juga tentang surga, beliau jelaskan semua panjang lebar, dari tanah pasirnya sampai ke bangunannya yang mewah, penghuni-penghuninya, derajat-derajatnya dan segala macam. Kemudian juga dengan neraka, beliau sudah panjang lebar jelaskan tentang jumlah pintunya, jenis-jenis siksaannya dan segala macam. Dan khusus neraka dan surga ini sudah pernah kita jabarkan di bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Dan sekarang sedang ada pengulangan di Senin sore, jam 4 sore waktu Indonesia Barat, tentang masalah neraka. Semoga Allah selamatkan kita tentunya. Kemudian teman-teman sekalian, ini adalah mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW, dan beliau menggambarkan tentang bagaimana beliau pernah berdiri di depan surga. Atau bisa saja yang terjadi nanti di hari kiamat, ya. Tapi sudah disampaikan dari sekarang. Beliau mengatakan maka mayoritas yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Maksudnya adalah yang masuk awalnya, ya, yang lebih dahulu masuk. Kemudian juga dan orang-orang kaya masih tertahan karena ada hisab mereka atau masih ada penghisaban. Dan di sini perlu digarisbawahi, Ibnu Hajar sudah menjelaskan tadi yang kita paparkan, ya.
atau yang apa yang kita bacakan tadi dari Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya ini yang dimaksud adalah di kantara. Apa itu kantara? Sebuah tempat yang ada di depan surga setelah melalui semua timbangan amal. Jadi nanti umat Islam, semua umat orang-orang yang beriman yang akan masuk ke dalam surga, mereka sebelum masuk ke surga, pas di depan pintu surga, pintu gerbang, kita semua akan berkumpul insya Allah. Lalu di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan semua yang masih tersisa dari masalah-masalah dunia. Misalnya ada orang pernah cerai di dunia, ada orang punya masalah. Allah hilangkan dulu semua itu, baru kemudian mereka masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang miskin, mereka tidak punya banyak masalah di masalah hitungan uang, gitu kan? Kalau orang kaya punya, tentu masalah yang lain seperti misalnya punya masalah ribut, pernah gibah sama orang, pernah fitnah. Ini semua orang kaya miskin bisa lalui. Tapi khusus harta hanya ada pada orang kaya. Orang miskin tidak punya itu. Jadi semua apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari bisa terjadi pada orang miskin dan orang kaya. Tapi khusus masalah harta, orang miskin tidak punya, orang kaya punya. Oleh karena itu orang kaya tertahan. Tapi bukan berarti orang kaya terlambat atau mendapatkan derajat yang lebih rendah daripada orang miskin. Bukan seperti itu ya. Dan di sini sekali lagi yang dimaksud adalah bagaimana mereka sudah ada di kantara. Jadi sudah pasti semuanya masuk ke dalam surga. Hanya orang miskin didahulukan. Karena orang-orang yang masih tertahan. Ada mungkin pernah tertahan harta sama si fulan. Mungkin juga pada saat ditimbangan amal. Ada saling tuntut menuntut. Misal contoh. Muslim A sama Muslim B. Dua-dua orang kaya. Pernah menjadi partner bisnis. Kemudian pada saat mereka di dunia tentunya. Pada saat mereka menuju ke akhirat. Si A misalnya punya modal pernah ditaruh kepada si B tidak kembalikan apakah itu dengan cara sengaja ataupun dia lupa. Kemudian di timbangan amal hal yang tuntutlah. Misal 100 juta rupiah. Nilainya misalnya 100 pahala. Ini contoh saja. Contoh saja. Maka diambillah pahalanya si B 100 diberikan atau senilai dengan 100 juta itu diberikan kepada si A. Misal pahala si B 1000. 100 sudah diambil oleh si A. Karena ada harta dia, si A yang tidak dikembalikan pada saat di dunia. Namun, setelah diambil 100 pun dari si B, ternyata sisa 900 pahala, dosanya cuma 100. Berarti si B juga masuk ke dalam surga. Di sini, seperti masih ada hal yang mengganjal di hati, karena si A sempat menuntut si B, walaupun sama-sama masuk ke dalam surga. Nah ini contoh. Ini semua teman-teman akan ada pembersihan dulu. Jadi tidak ada nanti orang yang masuk ke dalam surga, sementara hatinya masih ada sifat dendam. Oh ini pernah dulu nipu saya. Oh ini pernah Allah begini. Padahal sama-sama sudah masuk ke dalam surga. Udah nggak ada lagi. Termasuk suami istri yang bercerai. Sudah nggak ada lagi. Ini nikah sama si fulan. Kembali ini nikah sama si fulana. Udah nggak ada lagi saling benci pada saat itu. Semuanya orang masuk ke dalam surga itu dalam kondisi hatinya bersih. Ya, kata Nabi SAW sampai masuk ke dalam surga. Maka wajahnya seperti Yusuf. Tampannya luar biasa. Hatinya seperti Ayub. Luar biasa bersih, suci gitu kan. Jadi nggak ada dendam, nggak ada penyesalan dan segala macam. Posturnya seperti Adam 60 siku ke langit. Jadi yang dimaksud adalah kantara. Ya. Jadi bukan dimaksud di sini adalah hisab yang awal, yang timbangan amal. Bukan itu. Makanya Ibnu Hajar menekankan di sini adalah di kantara, di depan pintu surga. Orang semua yang neraka sudah masuk ke neraka. Tinggal mereka saja yang mau masuk surga. Seperti orang yang lagi antri untuk masuk ke dalam surga. Orang-orang miskin sama orang kaya tadi saya bilang hampir sama hal-hal yang lain selain daripada harta. Seperti misalnya ghibah, gunjing dan fitnah dan segala macam. Bisa saja terjadi bagi orang kaya orang miskin. Tapi orang kaya punya hal yang tidak dimiliki oleh orang miskin, yaitu hartanya. Makanya mereka masih menyelesaikan untuk saling membersihkan sehingga masuk surga sudah tidak ada lagi ya dendam dalam hati mereka. Jadi bukan sekali lagi timbangan amal yang menentukan masuk surga atau masuk neraka. Karena mereka sudah pasti masuk ke dalam surga di kantara itu. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tadi. Rahimahullah. Dalam Fathul Bari juz 11 halaman 420. Saya ulangi lagi. Kata beliau. Ya, dikatakan di sini bahwasanya ashabul jad. Atau bermakna orang-orang yang kaya. Dan kata mahbusun. Artinya tercegah masuk dalam surga bersama orang-orang miskin disebabkan adalah perhitungan terhadap harta mereka dan tampaknya peristiwa itu terjadi pada kantara dalam kurung setelah melintasi jembatan As-Sirat.
Jembatan sirat yang dibentangkan dari neraka itu setelah timbangan amal. Jadi ini tidak ada hubungannya lagi. Bukan berarti setelah orang kaya dihisap sini masuk neraka lagi, nggak ada lagi. Mereka tinggal masuk ke dalam surga hanya karena pembersihan ya hati dan sisa-sisa yang masih tadi saya kasih contoh mungkin di timbangan amal mereka sempat saling tuntut menuntut itu saja. Jadi banyak orang salah paham dengan hadits ini. Mereka menganggap kalau begitu lebih baik jadi orang miskin saja. Ini keliru ini. Bukan begitu memahaminya. Di sini Allah SWT menyebutkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW untuk memperlihatkan kalau orang miskin lebih mudah mereka masuk ke dalam surga dari kantoranya, bukan dari timbangan amalnya. Karena banyak juga orang miskin yang masuk ke dalam neraka. Banyak juga orang miskin yang masuk dalam neraka. Gitu kan? Berapa banyak pengikut-pengikut pemimpin yang zalim, ya, seperti pengikut para Fir'aun, yang memang kufur kepada Nabi Musa, risalah Nabi Musa AS. Mereka masuk neraka, mereka orang miskin. Banyak sekali pengikut pengikutnya kaum Lut yang melakukan homoseksual, banyak orang miskin di antara mereka. Ya, kaum Hud, ya, kaumnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, banyak orang miskin di antara mereka, tapi kufur kepada Allah lalu masuk ke dalam neraka. Nah, jadi di sini hanya orang-orang beriman, miskin dan kaya yang pada saat masuk surga, mereka masih membersihkan dulu, itu yang dimaksudkan. Sementara kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain banyak menjelaskan tentang keutamaan orang yang memiliki harta. Orang yang memiliki harta, bagaimana Nabi SAW memuji mereka yang berinfak pada saat jihad. Waktu Uthman bin Affan berinfak harta, dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan di hadis ke-11. Bagaimana kisah Abu Dahdah, ya, menyumbang Abu Talha, ya, dan banyak termasuk Uthman bin Affan, Abu Bakar, Umar, mereka menyumbang luar biasa harta mereka. Dan mereka termasuk pemimpin di surga. Kalau yang difahami adalah keutamaan orang miskin saja, maka semua sahabat akan berusaha jadi miskin. Bahkan Sa'ad bin Mu'ad atau Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah SWT khusus minta agar diberikan kekayaan supaya dia bisa mulia masuk surga dengan hartanya itu. Dan hampir semua ayat jihad berbunyi, ya, Allah suruh berjihad dengan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Harta kalian dan jiwa kalian. Harta disebutkan. Dan Nabi SAW memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang sahabat yang kaya raya. Dan Nabi SAW mengatakan, nikmat malus salih biadi abdis salih. Sungguh nikmat sekali harta yang salih, harta yang halal dan banyak di tangannya orang yang salih. Juga dalam hadis lain kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang hamba adalah di rumah yang luas. Ya, di jasad yang sehat, di tunggangan yang layak. Nabi SAW suruh itu. Nabi SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat beliau mau meninggal dunia. Beliau sebenarnya belum meninggal tapi sakit keras di Mekah. Dan beliau sempat hidup sampai di zaman Umar bin Khattab. Bahkan beliau radhiyallahu anhu yang memimpin pasukan muslim menyerang Persia gitu kan. Pada saat itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya mau wasiatkan harta saya. Setengahnya saya mau kasih jalan Allah. Kata Nabi SAW, jangan. Karena dia bilang, saya cuma punya satu anak perempuan, jadi harta untuk apa banyak-banyak buat anak perempuan. Lalu dia mengatakan, kalau gitu sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sepertiga boleh, tapi masih banyak itu. Ya. Kau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya, ya, tidak mengemis pada orang lebih baik daripada mereka mengemis-ngemis ya, kepada orang lain. Kenapa Nabi SAW mengingatkan itu? Kenapa? Berarti kan kita nggak mungkin mewariskan sesuatu yang banyak kecuali kita kaya kan gitu. Jadi memang perlu difahami dalil ini dengan benar, karena banyak orang yang keliru dalam masalah ini, sehingga menyebutkan ya keutamaan orang miskin, tapi seakan-akan lebih baik umat Islam semuanya miskin. Ini keliru ini, gitu kan? Bukan seperti itu. Nabi SAW waktu menikah dengan Khadijah, berapa maharnya? 20 ekor unta. Mungkin sekarang laki-laki tidak ada memberikan mahar 20 ekor unta. Nabi SAW seorang pedagang, bahkan beliau berdagang alaihissalatu wassalam dari umur 21 tahun sampai 40 tahun, 19 tahun jadi pengusaha. Beliau setelah dinobatkan diri Nabi baru beliau fokus gitu menjadi mengurus Nabi. Dan itu permintaan istrinya Khadijah adalah agar beliau fokus untuk berdakwah. Aisyah mengatakan Abu Bakar adalah atjar Quraisy, seorang saudagar Quraisy yang paling unggul, hatta dakhala fil imara, sampai dia masuk ya menjadi pemimpin khalifah. Baru beliau meninggalkan bisnisnya karena sibuk dengan mengatur umur atau perkara-perkara kaum muslimin sebagai pemimpin negara pada saat itu.
Jadi perlu difahami masalah ini. Di sini maksudnya adalah lebih dulu masuk ke dalam surga bagi orang miskin karena mereka di kantarahnya, bukan lagi di timbangan amal untuk lebih dulu masuk. Sementara orang kaya masih menyelesaikan dan Allahu alam berapa lama, mungkin hanya beberapa detik, beberapa saat kita tidak tahu karena dikatakan Allah itu sari'ul hisab. Allah itu cepat sekali hisabnya. Ya. Kita nggak pernah temukan ada ayat yang mengatakan Allah itu lama hisabnya, enggak. Selalu ada innallaha sari'ul hisab. Allah itu cepat hisabnya. Sangat cepat ya mengeksekusi semua itu dengan sekian miliar hambanya pun dalam beberapa saat Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan semua itu karena Allah kalau ingin kun fayakun, jadi maka jadilah semua itu. Jadi ini dipahami dalam masalah hadits ini juga termasuk masalah mukjizat Nabi SAW. Tadi sudah kita jelaskan mukjizat Nabi SAW. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Nabi SAW menggambarkan mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Adalah kaum wanita. Dan ini jadi saksi bahasan kita nantinya. Mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Baik, kita akan coba masuk lebih dalam syarahnya teman-teman sekalian. Dan kita akan lebih banyak fokus membahas selain daripada poin-poin yang saya paparkan tadi. Khususnya poin yang ketiga, yang akan kita lebih, maksudnya mutiara yang ketiga tadi, atau syarah yang ketiga tentang masalah kenapa mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Karena di sini kita bahas tentang karakter wanita muslim, ya, pembentukan karakter mereka. Kita sudah, kalau mujizat Nabi SAW itu sudah ada bahasan sendiri, dan Anda bisa kembali ke ceramah kami judulnya Rasulullah, Aku Mencintaimu. Tablik Akbar di kota Makassar pada saat itu kita sudah jelaskan banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, di antaranya informasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan, itu juga termasuk informasi. Itu mukjizat. Kemudian juga tentang masalah kenapa tadi orang miskin atau bagaimana memahami orang miskin dan orang kaya dalam pemahaman Islam, ya. Dan bagaimana memahami hadis ini kalau mereka bukan lagi di masalah timbangan amal tapi pada saat akan masuk ke dalam surga. Tinggal teman-teman sekalian masalah neraka. Dan kenapa penghuninya mayoritasnya adalah kaum wanita. Ini akan kita jelaskan panjang lebar insyaAllah. Bi'inillahi ta'ala. Karena kita berharap ini bisa menjadi pelajaran penting bagi setiap muslimah. Ada cukup banyak pendapat para ulama tentang masalah kenapa wanita menjadi banyak penghuni neraka. Ya. Tetapi ada sebuah hadis, nanti akan kita paparkan lebih banyak hadisnya. Hadis ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita kenapanya. Dan umumnya ulama memilih hadis ini sebagai jawabannya. Kalau ada yang bertanya kenapa muslimah paling banyak masuk ke dalam neraka, maka yang paling pertama diangkat adalah hadis ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 1052. Yang bunyinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Araitun nara falam ara manzaran kal yawmi qat afdha'a wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Artinya, aku diperlihatkan neraka dan aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan. Maksudnya Nabi SAW lagi di dunia, tapi Allah lihatkan neraka itu. Dan luar biasa Nabi melihatnya sangat seram. Ya. Gelap, panas, ya. Dan segala macam ya, hiruk-piruknya neraka. Dan beliau mengatakan, dan aku diperlihatkan paling banyak penghuninya neraka adalah wanita. Qalu bima ya Rasulullah. Maka orang-orang pada bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa mayoritas penghuninya neraka? Jadi ini jawabannya gitu kan. Salah satu jawabannya, nanti akan ada beberapa poin yang kita bisa sebutkan sebab kenapa mereka menjadi mayoritas penghuni neraka. Qala bikufrihinna. Kata Nabi SAW karena kekufuran mereka. Maka kila yakfurna billah. Maka para sahabat mengatakan, apakah para wanita kufur kepada Allah? Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan, kata Nabi SAW. Tapi mereka kufur terhadap pasangannya, suaminya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya.
Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullu atau kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kata beliau, bukan karena kekufuran kepada Allah, tapi karena kufur kepada pasangan. Maksudnya adalah mengingkari kebaikan-kebaikannya. Lalu Nabi berikan contoh, ini bagi wanita ahli neraka. Tentu harapannya jangan muslimah, terutama yang mengikuti acara kita ini, melakukan ini. Kata Nabi SAW, jika Anda sebagai suami berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat Anda sedikit saja punya kejelekan di mata dia, maka dia akan mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Dan ini adalah hadis yang menjadi jawaban utama diangkat oleh para ulama kenapa wanita paling banyak menjadi penghuni neraka. Juga tentu ada hadis-hadis penguat yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga nomor 304. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar waktu sholat Idul Adha atau Idul Fitri, salah satunya kata beliau. Dan melewati para wanita lalu kemudian beliau bersabda, wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kalian. Maka sebagian sahabiat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami? Apa sebabnya? Apa perbuatan kami yang membuat ada di golongan kami yang harus masuk neraka? Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalian sering mengumpat, gosip, dan mengingkari pasangan, mengingkari kebaikannya. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian, ya, dibandingkan, ya, atau aku tidak pernah melihat ada orang yang kekurangan akal dibandingkan kalian. Mereka bertanya, apa kekurangan agama dan akal kami, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, bukankah persaksian atau syahadat dalam bahasa Arab, seorang wanita itu separuh dari persaksian orang laki-laki? Mereka menjawab, iya. Lalu beliau melanjutkan, itu adalah kekurangan akalnya. Bukankah kaum wanita itu haid, tidak sholat dan tidak puasa? Mereka menjawab, iya. Kata Nabi SAW, itu adalah kekurangan agamanya. Itu adalah kekurangan agamanya. Jadi dari dua buah hadis ini akan kita kuatkan dengan hadis yang lain, teman-teman sekalian. Ternyata yang dimaksudkan dari hadis yang kita bahas poin nomor 12, mayoritas penghuni neraka adalah wanita karena masalah ini. Baik, kita coba rincikan dulu. Bagi wanita yang belum menikah, maka dia wajib bakti sama kedua orang tuanya dan walinya adalah ayahnya. Berarti kasusnya adalah patuh pada ayahnya ini. Bagaimana dia menghormati ayahnya, bagaimana dia mematuhi ayahnya. Ya. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, ibumu adalah pelayanan. Bagaimana kita mendahului ibu dalam pelayanan. Misalnya ibu minta diambilin air, ayah juga minta diambilin air, kita dahulukan ibu kita. Tapi dalam penisbatan nama, walaupun ayahnya kufur, walaupun ayahnya itu orang jahat, ya, tetap tidak boleh dihapus penisbatan nama. Walaupun ibu yang hamil 9 bulan, kemana-mana di bawah perutnya, ke kamar mandi, ke tempat tidur, susah payah, sebagian Allah gambarkan dalam Al-Quran, tetap nisbat nama kepada ayah. Begitu juga pernikahan seorang anak perempuan, walinya adalah ayahnya, walaupun ibunya setuju 1000 kali, kalau ayahnya tidak setuju, batal. Bahkan Imam Adzabi rahimahullah mengangkat sebuah hadis dan beliau masukkan kategori dosa besar, sabda Nabi SAW, jangan kalian benci ayah kalian, karena siapa yang benci ayah maka dia telah kufur. Ya. Jadi ini makna kufurnya adalah sama semakna sini bagi wanita yang belum menikah. Bagi wanita yang sudah menikah, maka kufur yang tadi Nabi SAW sebutkan, ya, seperti tadi membenci, ya, tidak patuh, itu pindah pada suami. Pindah pada suami. Ya. Jadi setelah menikah, bagi wanita, wahai muslimah, dengarkan baik-baik. Suamimu adalah pintu surgamu. Tidak ada pintu surga yang luar biasa mudahnya dibandingkan suami. Oleh karena itu syaitan akan merusak, ya, akhlak seorang muslimah, karakternya di muamalah dengan suaminya. Ini nomor satu, ya.
bagi seorang muslim. Begitu Anda sudah menerima pernikahan seseorang, wali Anda sudah mengatakan, ya, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, dan si laki-laki sudah mengatakan saya terima nikahnya, sah secara syar'i, maka semua ketundukan Anda, kehormatan Anda pindah kepada suami. Gak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Ya. Tidak boleh masukkan siapapun ke rumah tanpa izin suami. Tidak boleh membuatnya marah. Ya. Gak boleh merusak keridoannya. Ini semua sabda-sabda Nabi SAW. Bukan saya bicara karena saya seorang laki-laki. Tapi Anda sebagai seorang muslimah wajib memahami masalah itu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak ada seorang istri pun yang membuat suaminya marahin. Kecuali yang di langit, Allah akan marah padanya sampai dia buat suaminya ridho. Bagaimana bisa Anda merasa tenang ya kalau membaca hadis ini dan Anda mengatakan tidak masalah membuat suami marah? Biarin aja dia marah. Cuek, tinggalin kamarnya. Tidak mau layani makannya, tidak mau layani biologisnya. Sedikit-sedikit marah pulang ke rumah, sedikit-sedikit minta cerai. Ini semua jauh dari karakter seorang muslimah. Demi Allah teman-teman, ini perusakan dari syaitan. Seorang wanita muslimah akan selalu merendah depan suaminya. Akan selalu berterima kasih. Akan selalu hidupnya apa yang harus didahulukan suaminya. Makan kah, minum kah, tidur kah, menawarkan dirinya, menemaninya pada saat mau keluar. Semuanya hidupnya untuk suaminya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadahnya di rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Khusus untuk mengurus rumah suaminya, anak-anak suaminya, melambutnya pada saat pulang. Hidupnya untuk laki-laki ini. Ya. Jadi saya sarankan setiap muslimah pada saat Anda sudah menikah, maka kemas baik-baik suami Anda itu. Tidak usah lihat paras wajahnya, tidak usah lihat lagi fisiknya, tidak usah lihat lagi jabatannya, hartanya. Dia adalah kunci surgamu, wahai muslimah. Dia adalah kunci surgamu. Tidak ada yang lain. Ini luar biasa ini. Bagaimana Allah SWT menggantungkan itu bagi setiap muslim. Dan sebaliknya, kufur terhadap suami, kebaikan suami akan menjadi penyebab masuk ke neraka. Ini hati-hati. Dan kita lihat di sini teman-teman bagaimana akhlaknya para sahabiat Nabi. Mereka bukan ngambek pada Nabi SAW karena Nabi sampaikan yang paling banyak penghuni neraka di antara kalian. Mereka langsung menerima itu. Dan mereka menanyakan kira-kira apa sebabnya. Kenapa para sahabat bertanya dalam hadis ini? Sebabnya, karena mereka tidak mau termasuk itu. Anda pun pada siang ini belajar melalui kami dan kami sampaikan agar Anda terhindar dari ancaman ini teman-teman sekalian. Hati-hati sekali. Ya. Jangan mudah sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit buang muka dari suami. Haram dalam Islam. Tidak boleh. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi tentunya. Bagaimana para sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kami? Kata Nabi SAW, karena kalian banyak mengumpat, suka gosip. Kalau udah kumpul perempuan-perempuan, bahkan saya dapatkan informasi dari beberapa ya ummahat kita, dalam majlis ilmu pun mereka nggak luput dari gosipin orang. Sudah berjilbab, sudah bercadar, tapi kerjanya gosipin orang. Ini dosa besar, menggunjing orang. Tapi sepertinya tidak terhiasi, tidak indah majlis seorang wanita, atau sosok wanita kecuali harus gosipin orang. Kenapa harus seperti ini? Ya. Majelis ilmu pun seperti itu. Apalagi di rumahnya. Tidak lepas dari bahasan tentang tetangga, tentang si fulan. Sibuk mengikuti medsos. Dari artis ini ke artis ini. Kenapa ini? Sibuk. Semua dihafal tentang rumah tangga orang lain. Nama pembantunya, nama suaminya. Nikah sama siapa, selingkuh sama siapa. Untuk apa semua ini? Dan ini subhanallah yang paling banyak terjerumus adalah para wanita. Sibuk mengumpat orang lain. Bagaimana Anda bisa minta maaf dengan orang-orang yang sudah Anda gibah itu? Bisakah Anda ketemu dia untuk minta maaf? Kalaupun bisa ketemu belum tentu dimaafkan. Kenapa harus membuka setiap hari makan daging saudara muslim? Dan yang kedua tadi sini dalam hadis yang kedua disebutkan tentang masalah kufur terhadap suami. Semua kebaikan suami bisa hilang. Sampai Nabi SAW kasih gambaran dalam hadis. Kalau kamu hai suami berbuat baik 1 tahun 365 hari. Tiap hari makan, minum, tidur. Semua diberikan kebutuhan oleh suaminya. Biologisnya terpenuhi. Segala macam hal. Bahkan mungkin banyak suami Masya Allah. Keluarganya istri minta tolong dibantu segala macam. La hawla wa la quwata illa billah. Mungkin hari pertama di tahun kedua
Ada satu yang hal dia mungkin dia pesan sesuatu suaminya lupa, mungkin ada sesuatu yang membuat dia kecewa, sudah cukup membuat dia melupakan, mengatakan saya tidak pernah lihat kebaikan dari kamu selamanya. Dan ini yang membuat mereka dicap menjadi ahli neraka. Teman-teman sekalian, tidak usah ambil tugas malaikat. Banyak di antara muslim masih sibuk dengan itu. Sibuk bagaimana mengawasi suaminya lagi buat apa, lagi kerja sama siapa, lagi jalan sama siapa. Ada malaikat, ada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk menghakimi sesuatu yang secara zahir, yang kelihatan. Ya kan gitu. Saya membahasakan pada istri saya tidak akan menghabiskan waktu untuk mengurus semua apa yang berhubungan dengan kamu. Nggak mungkin saya habisin waktu. Saya juga punya waktu untuk berdakwah, untuk berbisnis, untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Yang nyata depan mata salah saya akan ingatkan. Yang tidak nyata saya tidak akan korek-korek. Itu tugas. Kamu punya Tuhan Allah SWT. Kamu punya malaikat yang mendampingi kamu untuk mencatat amal-amal tersebut. Maka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu saya sebagai suami punya tanggung jawab. Saya bisa meriksa handphonenya. Saya bisa lakukan karena saya suami akan diminta tanggung jawab oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin, kalian akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, nah, akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta atau rumah suami dan anak-anak suaminya, dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Jadi istri tidak dituntut ke suaminya, tapi suami punya tanggung jawab, gitu kan? Bagaimana Anda seorang istri tidak punya kewajiban untuk itu, tapi sibuk? Suami masuk kamar mandi, sibuk periksa handphone, ngomong sama siapa, sibuk dengan alamnya, su'udon sana sini, sangka sana sini. Kalau Anda mau tidak ada masalah, nikah sama laki-laki yang soleh dari awal. Ya memang hidupnya baik. Kalau Anda dasarnya nikah sama playboy, ya wajar Anda dapat banyak perselingkuhan. Itu salah Anda kenapa melangkah seperti itu. Laki-laki mukmin yang kenal Tuhannya, yang kalau azan ke masjid, sholat, mereka puasa, mereka ibadah, mereka sedekah, mereka takut kepada Tuhannya. Tidak ada perlu dikhawatirkan. Dia bukan takut pada Anda, dia takut sama Tuhannya. Dan mencari laki-laki muslim yang baik seperti ini di masjid. Bukan di diskotik, bukan di karaoke. Oh ini orang baik, ini senyum, ini ramah. Cukup dianggap orang soleh. Nggak ada soleh di diskotik itu, dan di bar. Bagaimana caranya? Akhirnya berjalan rumah tangganya ribut, selalu bertengkar. Karena dianggap ini laki-laki tidak baik. Tentu tidak baik. Anda dapat dari sumber mana? Tapi kalau laki-laki yang ngajar di pesantren, orang soleh, imam masjid, banyak muadzin, banyak orang-orang soleh. Bahkan Allah mengatakan, walaupun mereka miskin, Allah bisa kayakan. Tapi banyak orang tidak paham masalah ini. Sibuk. Selalu nonton dari sinetron ini ke sinetron ini. Akhirnya lihatlah, banggalah dengan laki-laki orang non-muslim, dari negara ini, dari negara itu. Akhirnya berharap begitu ada penampilan seperti itu, maka dia juga berharap. Ini keliru ini semua. Bukan begitu cara memilih pasangan. Makanya Nabi SAW ingatkan, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridho agama dan akhlaknya, nikahkan dia. Karena itu yang terbaik. Bukan kaya, bukan tampannya, tapi agama dan akhlaknya. Kalau tidak, kata Nabi SAW, illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan terjadi fitnah besar dan kerusakan di muka bumi. Karena orang akan rusak rumah tangganya, akan ribut karena hanya memilih harta dan juga postur tubuh. Kalau ada yang bergabung, alhamdulillah, seorang tampan, seorang kaya, seorang soleh, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka yang didahulukan adalah masalah agama ini. Lalu Nabi SAW menjelaskan juga di sini, ya, karena kalian juga, kata Nabi SAW di sini, memiliki kekurangan agama dan kekurangan akal. Kekurangan akal maksudnya adalah wanita seringkali buru-buru mendahulukan akalnya, perasaannya daripada akalnya. Sehingga kalau dia mau sesuatu, dia harus mendahulukan perasaannya. Pokoknya bagaimana mendapatkan walaupun harus ya resikonya besar. Ribut sama suami, ceraikan saya, tinggalkan rumah. Padahal ini efeknya bahaya. Tinggalin rumah, berarti nggak ada lagi suaminya, nggak ada kebutuhan biologisnya, nggak ada lagi pendamping hidupnya. Ya anak-anak akan terbengkalai. Tapi pikiran pendek. Pikiran dia yang penting sekarang saya harus jalan. Menunjukkan kemahebatannya untuk bisa tinggalkan rumah. Ini salah. Meninggalkan ranjang suami saja, kata Nabi SAW. Istri manapun yang meninggalkan ranjang suaminya akan dilaknat oleh Allah sampai pagi. Dilaknat.
oleh malaikat sampai pagi. Laknat ini maksudnya diminta agar diangkat berkah hidupnya. Biar ibu tidur di kamar mewah, di sebelah kamar suami, pakai AC segala macam, marmer lantainya, ranjangnya mahal, nggak bisa tidur. Mungkin teman-teman yang pernah melakukannya akan menyadari masalah itu. Nggak bisa tidur karena itu dilaknat, diangkat berkah hidupnya. Kalau ridhonya suami, walaupun subhanallah banyak orang-orang kita yang miskin, hidup mungkin cuma di kos-kosan, ranjang cuma satu, bahkan tidak ranjang, cuma kasur, mungkin cuma pakai kipas angin, kepanasan, tapi karena ridho suami ada, tenang tuh hidupnya, mereka tentram. Berapa banyak orang miskin begitu bahagia, ya. Dan saya sarankan teman-teman sekalian, semua muslimah yang selalu menemukan hatinya tidak tenang, selalu ada kesedihan, masalah tidak berhenti. Kalau Anda sudah punya suami, minta keridhaan suami. Minta keridhaan suami, karena ridho suami ini kunci segalanya bagi setiap muslimah. Nabi SAW ingatkan itu, dan buktinya Allah sebagai pencipta lebih mengetahui wanita. Allah mengatakan, bukankah persaksian kalian harus 2 orang baru sama dengan 1 laki-laki? Karena biasa sering lupa, ya kan? Maka para sahabat mengatakan iya. Lalu yang kurang agamanya apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bukankah kalian punya haid? Jadi kalau haid berarti tidak sholat kan? Kata mereka iya. Kata Nabi SAW itu kekurangan agama. Gitu kan? Jadi jelas sekali bagaimana penyampaian Nabi alaihi salatu wassalam. Riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim nomor 885. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, dia mengatakan saya menyaksikan sholat id bersama Rasulullah SAW, boleh memulai dengan sholat sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah. Kemudian berdiri bersandar kepada Bilal dan memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menganjurkan kepada ketaatan kepada Allah dan menasihati manusia serta mengingatkannya. Kemudian beliau berjalan mendatangi para wanita secara khusus dan memberikan nasihat kepada mereka dan mengingatkan sambil beliau bersabda, bersedekahlah para wanita karena kebanyakan dari kalian itu menjadi bara api neraka jahanam. Maka ada wanita bangsawan dan kedua pipinya berwarna merah berdiri bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kamu semua seringkali mengadu dan mengkufuri suami. Gosipin suami ini nomor 1, bahan keburukan yang disampaikan semua pada teman-temannya, pada kerabatnya. Ya, banyak terjadi seperti itu ya. Berkata Jabir, maka para wanita memulai bersedekah dan melemparkan gelang, giwang dan juga cincin ke pakaian Bilal. Ya. Dan ini teman-teman sekalian disebutkan oleh para ulama dalil yang sangat jelas bagaimana Nabi SAW peduli dan menyampaikan kepada para wanita agar hati-hati terhadap kufur ya kepada suami. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian yang harus digarisbawahi luar biasa bagaimana bahayanya seorang muslimah yang kufur kepada suaminya. Ini hal yang mungkin banyak dilalaikan oleh banyak muslimah. Saya ingin berbagi dan ini sudah pernah saya sampaikan kalau di awal-awal materi kita dulu. Sebelum membedah buku ini kita sempat membedah juga 70 kekeliruan wanita. Di antaranya itu merusak hubungan baik dengan suami ya. Kalau Anda masih ingat, saya ingatkan kembali. Sekarang kita bicara secara umum. Mayoritasnya wanita lah ya. Mereka kan kalau setelah nikah dibiayai oleh suaminya. Bahkan suami wajib menafkahinya. Kata Nabi SAW, kafa lil mar'i ithman an yudayyi'a ma yaqutu. Sungguh sangat berat dosanya orang yang membengkalikan apa yang telah wajib dia nafkahi. Maksudnya suami terhadap istri dan anaknya. Jadi Anda wajib diberikan nafkah. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semua suami yang biayai semampu dia tentunya. Baik. Sekarang ibu-ibu, kalau Anda misalnya jalan, ini sebuah jalan, kemudian Anda temukan pada saat itu hujan lebat. Terjadi hujan lebat. Anda kehujanan sekarang. Lalu kemudian pada saat Anda lagi kehujanan, ada seseorang yang Anda kebetulan lewat depan rumahnya, memberikan isyarat, Bu, masuk sini, Bu. Silakan berlindung. Lalu ibu buru-buru masuk karena diberikan izin. Ibu masuk lalu ibu berdiri di terasnya. Hanya untuk supaya tidak kena hujan dan menunggu sampai hujan reda. Sekarang kalau misalnya ibu tunggu reda hujan kemudian ibu pergi habis itu. Kira-kira ibu pada saat setiap lewat di rumah, depan rumah itu, ibu mengenang nggak kebaikan orang?
Banyak orang yang saya tanya, termasuk saya pernah tanya kepada istri saya pun, jawabannya tentu saja. Karena orang itu sudah baik, ya minimal membuat tidak kena hujan pada saat itu. Maka mungkin setiap kali lewat ibu akan mengatakan, oh ini rumah ini dulu yang pernah saya bernaung hujan. Mungkin akan terus terulang-ulang penyampaian itu. Baik, bagaimana kalau yang punya rumah, misalnya memberikan Anda minuman teh hangat, pisang goreng, mengajak ngobrol dan segala macam. Anggaplah wanita dengan wanita misalnya. Maka tentu Anda akan selalu mengenang lebih jauh lagi karena Anda, oh saya pernah dikasih makanan, mungkin Anda pulang ke rumah, Anda kirimkan makanan, mungkin terjadi persahabatan dengan dia. Kan begitu. Ini rasional aja teman-teman sekalian. Ibu-ibu tolong perhatikan baik-baik. Bagaimana dengan suami yang sudah sekian tahun ibu setiap lapar tinggal makan, setiap haus tinggal minum. Berapa kali musim hujan berlalu di negara kita ini, sampai 3 bulan, 4 bulan biasanya di Oktober, November, Desember, ya. Ini semua yang akhirnya berbiasanya musim hujan ya gitu. Sampai sekarang pun Februari masih sering terjadi hujan. Yang ibu tidak kena hujan, ya, tidak basah, rumahnya nyaman. Mau makan tinggal masuk dapur, kulkas semuanya penuh, mau minum ada, pembantu ada, supir ada, mobil ada. Tidak kepanasan, ada AC, kamar mandi, semua kebutuhan sabun, sampo semuanya ada. Dan itu berlaku tahunan. Ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Subhanallah, kita temukan kadang-kadang dengan kecewa sedikit sama suaminya langsung. Seakan-akan semua itu dilupakan. Seakan-akan itu terserah, itu kan kewajiban kamu. Dengan tidak sopan santun. Berapa banyak muslimah yang tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya bekerja setengah mati dalam 1 bulan 30 hari banting tulang, cari rafkah hanya untuk membiayai dia. Dan kami kaum laki-laki ini subhanallah, mungkin saya sama teman-teman laki-laki sepakat. Kami kalau bekerja, dan saya pun melakukan itu, kita bekerja misalnya, sudah ngumpulin harta dan kita tahu misalnya kebutuhan rumah tangga berapa, misalnya yang dibutuhan sekian. Lalu kita memberikan kepada istri misalnya, lalu kemudian istri sama anak. Subhanallah, kita yang bekerja, mereka yang menghabiskan. Tapi pada saat kita melihat istri sedang makan, memakai pakaian, habis mandi, memakai fasilitas kamar mandi, tidak kepanasan di rumah, anak-anak juga begitu, ada kepuasan tersendiri. Kita semangat lagi untuk bekerja. Begitu luar biasa perjuangan seorang laki-laki. Tapi kenapa ini semua dilawan dengan kekufuran? Dengan sedikit kecewa sudah semuanya hilang. Karena kebaikan orang. Itu yang syariat perintahkan. Dan kalau Anda bertolak belakang dengan ini, maka secara otomatis, ya, Anda akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan sini, termasuk menghuni neraka, gitu kan. Kalau Anda mengatakan, lalu bagaimana kalau suaminya yang jahat? Nah, itu kita bahas materi yang berbeda. Kenapa Anda nikah sama laki-laki jahat? Agama sudah suruh menikah sama laki-laki baik. Kalau masalahnya adalah masalah teknis misalnya Anda biasa rapi, suami tidak rapi. Anda berharap setiap habis mandi handuk sudah digantung, tapi suami taruh geletakin misalnya di atas ranjang. Dia taruh sepatu sembarangan kalau datang. Masalah teknis, lupa, kadang-kadang masuk rumah lupa cuci tangan. Mau mendekat sama Anda, dia belum mandi. Teknis, semua itu teknis lapangan. Orang terbiasa dengan 20-30 tahun dengan sesuatu. Ajarin, ajak dia. Supaya sama-sama rangkul dia dengan baik-baik. Ya. Puji dia, bahkan boleh berbohong dalam memuji pasangan. Anda bisa mengatakan, Masya Allah, belum mandi sudah ganteng, bagaimana kalau sudah mandi? Mungkin dengan itu dia pergi mandi. Gitu kan? Tidak perlu Anda menghinanya dan segala macam. Karena dia juga punya tugas dari luar, capek, cari nafkah dan segala macam. Kan gitu. Jadi bisa dengan cara-cara, tapi kalau memang sudah sampai pada tingkat kejahatan, misalnya mabuk-mabukan, tidak sholat, ya, diingatkan tidak mau dengar. Ini Syekh Utsaimin pun sudah mengeluarkan fatwa. Boleh seorang muslimah mengajukan khulu, perceraian. Jangan Anda bertahan dengan laki-laki yang tidak mau baik. Karena Anda disuruh patuh. Kan? Sulit mempertemukan antara kepatuhan dengan laki-laki yang rusak. Kan begitu. Susah. Nggak mungkin. Tapi Anda boleh mendakwahinya, menyampaikan, bersabar, mendoakan dulu. Kemudian setelah itu kalau tidak bisa lagi baru Anda pisah. Tapi Anda minta cerai dari laki-laki mukmin, laki-laki soleh, hanya karena Anda kecewa, hanya karena Anda curiga, hanya karena prasangka buruk dan segala macam. Ini nggak boleh. Ya.
Kemudian teman-teman sekalian, ada beberapa poin juga dijelaskan oleh sebagian ulama, ya. Seperti misalnya juga banyak muslimah tidak menjaga diri. Ini juga menjadi penyebab mereka bisa menjerumuskan diri pada kemaksiatan, ya. Jadi selain tadi mengumpat, itu yang pertama tadi tidak memberikan hak suami atau kufur terhadap kebaikan suami. Kemudian yang kedua tadi mengumpat, gosip, ya. Dan yang ketiga ini tidak menjaga diri atau tidak menutup aurat. Ini juga menjadi penyebab banyak disebutkan wanita muslim masuk ke dalam neraka, ya. Karena subhanallah beda antara laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan itu sudah tampil dengan kecantikannya, dengan seksinya, dengan segala macam istilah-istilah ini, memamer aurat di luar sana, subhanallah ini lebih mudah perzinahan tersebar dibandingkan kalau laki-laki. Kalau kapan perempuan tidak mau, tidak terjadi perzinahan itu. Sulit sekali, kecuali dengan cara memerkosa, mungkin itu. Tapi kalau sudah wanita yang mau, walaupun wanita itu jelek, bisa saja terjadi. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan wanita itu keluar, ya, diikuti oleh syaitan. Syaitan, dalam hadis dikatakan, istashrafah syaitan. Istishraf itu diberikan gambaran oleh sebagian ulama hadis seperti orang kalau lihat benda jauh, kemudian dia letakkan jari-jari telapak tangannya di atas keningnya untuk bisa melihat. Maka syaitan melakukan itu kalau wanita sedang keluar dari rumahnya. Syaitan memang menggudahnya ini, ya. Oleh karena itu harus hati-hati dan Allah SWT larang untuk memamerkan aurat, ya. Ini menjadi penyebab banyak sekali pelanggar-pelanggar. Makanya Anda lihat kasus perzinahan dari mana? Pelacur-pelacur kan, ya. Jarang ada laki-laki yang menjadi pelacur. Ada di beberapa negara tapi jarang. Umumnya semua wanita. Jadi dikatakan wanita penghibur, ya, wanita pelacur. Karena mereka ini, ya, itu termasuk hal yang kelihatan, ya, yang nampak gitu, ya. Kemudian teman-teman sekalian juga seringnya meminta cerai dari suami. Ini dibahas bab khusus sama para ulama, ya. Tadi ada dalil yang belum saya sampaikan yang bunyinya ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talakan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Ya. Istri manapun yang meminta, ya, cerai dari suaminya tanpa ada udzur, maka haram baginya mencium bau surga. Ya. Oleh karena itu teman-teman saya kuatkan kembali, harus hati-hati dengan masalah suami ini. Ingat hadits Nabi SAW, kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau istri itu, wanita itu sholat 5 waktunya, tidak disebutkan sholat sunnahnya. Wa shamat syahraha, dia berpuasa Ramadan penuh, tidak disebutkan puasa sunnahnya. Wa hafidat farjaha, dia menjaga kesucian kemaluannya, tidak selingkuh. Wa ata'at zawjaha, dan dia patuh selalu pada suaminya selama bukan yang haram. Qila laha dkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga manapun, dari pintu manapun yang kau inginkan. Hadis sahih riwayatkan Ahmad jadi 1 halaman 191. Ya. Kemudian tadi juga masalah membuka aurat itu ada dalil, ya. Mungkin saya lupa sampaikan tadi. Sabda Nabi SAW hadis riwayat Muslim nomor 2128. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 golongan ahli neraka yang dua-duanya aku belum pernah lihat. Maksudnya di zaman Nabi SAW tidak nampak oleh beliau. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Ada satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi, ya. Yadribuna bihan nas, yang memukul, dipakai untuk pukul-pukul orang. Kemudian yang kedua nih saksi bahasan kita, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatin ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa nariha la yujadu min masrati kada wa kada. Yang kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang karena tipisnya, karena ketatnya.
Kemudian mereka berlenggak-lenggok dan condong. Ya. Maksudnya menarik perhatian. Gitu kan. Tempat mereka atau rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya tercium dari jarak sejauh ini dan itu. Juga yang terakhir teman-teman sekalian, ini bisa masuk dalam penyebabnya adalah masalah penisbatan nama kepada selain ayah. Ya, tadi kita sudah bahas juga tentang pentingnya patuh pada suami ya. Itu penting sekali, itu poin yang pertama yang menjadi bahasan kita. Tapi bukan berarti ketaatan itu dilakukan pada kemaksiatan kepada Allah SWT. Tidak boleh. Seperti diantaranya mengubah nasab. Jadi ada orang banyak setelah menikah sama seorang laki-laki, dia mencintainya, mencintai suaminya, lalu dia hapus nasab ayahnya. Ini nggak boleh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan, hadis ini hadis sahih tentunya. Kata Nabi SAW, "Man idda'a ila ghairi abihi lam yarih raihatal jannah." Siapa yang menisbatkan nama kepada selain ayahnya, maka tidak akan mencium bau surga. Wa nariha la yujadu min qadri 70 ama atau masirati 70 ama. Dan surga dapat dicium dari jarak 70 tahun. Qala wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, maka dia akan pilih tempatnya di dalam api neraka. Di dalam api neraka. Jadi jelas sekali teman-teman sekalian, tidak boleh mengubah nasab. Ya, saya temukan di Indonesia ada kasus malah dia sempat sampai mengganti akte lahirnya, gitu kan, ke suaminya, dan dia hapus nasab ayahnya. Tidak boleh. Ya, jadi walaupun ayah kita orang kafir, tetap juga tidak boleh kita menghapus nasabnya. Tapi saksi bahasan kita teman-teman adalah yang paling utama tentang muamalah dengan suami. Mulai sekarang lihat suami adalah figur yang betul-betul Allah datangkan di dalam hidup Anda untuk Anda masuk ke dalam surga melalui dia. Cukup berbakti semasa dia hidup. Bersabar terhadap cobaan-cobaannya. Ya. Anda berdoa kepada Allah SWT supaya Anda bisa meraih ridho Allah SWT melalui suami tadi.